Salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, senang rasanya saya, Suster Maria Vincentia SFS dari Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi, bisa menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema kali ini, Emmanuel, Allah menyertai kita, yang akan dibawakan oleh RD Agustinus Hardono. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh para suster novis SFS dan umat Paroki Santo Yosef Sukabumi. Selamat menikmati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pemirsa Televisi Republik Indonesia yang berbahagia, yang senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur dan mengucap terima kasih pada Tuhan, karena dalam beberapa jam ke depan kita akan merayakan malam Vigili Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini bersama Bunda Maria, saya Romo Agustinus Hardono, Pastor Vikaris Paroki Santo Yosef Sukabumi, Keuskupan Bogor, mengucap terima kasih kepada Televisi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya saat ini untuk memberikan siraman rohani Mimbar Agama Katolik bagi seluruh pemirsa di tanah air Indonesia dimanapun Anda semua berada. Pada renungan untuk Natal kali ini, saya akan memberikan secercah siraman rohani mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Allah sungguh luar biasa, karena begitu cintanya pada manusia, maka Ia mengutus putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia. Ia lahir menjadi manusia seperti kita. Pemirsa yang terkasih, sebelum kelahiran Yesus, saya sempat berpikir, kemudian juga sempat merenungkan bagaimana Yesus ini yang sejatinya Allah tapi mau menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi Ia hidup dengan segala kerendahan hati, kebijaksanaan,
Ia hidup sama seperti kita, tetapi tidak berbuat dosa. Pada awalnya, ini dalam permenungan saya, sebelum Yesus lahir ke dunia, sempat terjadi suatu percakapan antara Allah Bapa dengan Yesus Sang Putra. Kurang lebih begini pemirsa percakapannya. Yesus, anakku yang terkasih, kamu itu anak kesayanganku yang tunggal. Sebenarnya aku sedih karena harus mengutus engkau ke dunia. Tetapi satu hal yang pasti, kamu memang harus turun untuk menyelamatkan umatku, ciptaanku dan seluruh alam semesta. Tugasmu begini, kamu nanti lahir ke dunia dan aku telah menentukan satu perempuan kudus yang telah kupilih dari sedia kala, bahkan ia telah kukuduskan, kujaga dari kuasa dosa, yaitu perawan yang bernama Maria. Engkau nanti akan dikandung oleh Maria selama 9 bulan dalam rahimnya. Dan kelahiran ini nanti akan menjadi kelahiran yang sangat istimewa karena engkau anakku akan dilahirkan melalui Roh Kudus. Yesus lalu bertanya, Allah Bapa, kita sebagai pemilik segala sesuatu, kenapa saya harus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Anakku yang terkasih, manusia harus segera diselamatkan dari dosa-dosanya. Maka kamu sebenarnya anak yang kukasihi, kusayangi ini harus turun ke dunia dan menyelamatkan umatku. Maka engkau nanti akan hidup di tengah-tengah mereka. Tapi Bapa, bagaimana mungkin? Aku kan harusnya di surga, kenapa harus ke dunia? Justru karena kamu sangat kusayangi, justru karena kamu sangat kucintai dan sungguh luar biasa tiada tergantikan, maka aku mempersembahkan kamu kepada dunia, yaitu kepada umatku yang terkasih. Lalu singkat cerita, pemirsa yang terkasih, Tuhan Yesus mengiyakan, mengamini. Karena dia anak yang taat pada Bapa, maka ia berkata, baik Bapa, saya akan lahir, yaitu saya akan turun ke dalam dunia untuk hidup dan menebus dosa-dosa manusia melalui hidup saya nanti. Pemirsa yang terkasih, kemudian Yesus yang awalnya tadi mencoba untuk bertanya jawab dan juga mengadakan suatu percakapan dengan Allah Bapanya ketika di surga, akhirnya tiba saatnya ia berinkarnasi, turun ke dunia melalui Bunda Maria. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus lahir, ini menjadi suatu sejarah keselamatan yang luar biasa karena ketika Yesus lahir, dia yang adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia yang adalah
pemilik segala sesuatu, tapi ia lahir dalam situasi yang sangat sederhana. Dia lahir pada kesempatan yang tidak diduga-duga. Kalau kita melihat sejenak di bagian awal di Injil Matius tentang kelahiran Yesus, kurang lebih berbunyi seperti ini, pemirsa yang terkasih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelumnya kita melihat bagaimana terjadi pertentangan batin, bagaimana Yusuf mau untuk mengambil Maria. Perlu permohonan dalam dan akhirnya melalui penampakan malaikat, Yusuf diteguhkan oleh malaikat bahwa engkau harus berani mengambil Maria sebagai istrimu karena bayi yang dikandungnya berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus dilahirkan pada malam Natal itu, yang sebelumnya bagaimana Herodes ketir-ketir, cemas, dan bagaimana ia mengetahui melalui 3 kabar dari orang Majus atau 3 raja itu bahwa akan lahir seorang Mesias yang akan menjadi Raja Agung, yang akan membebaskan, menyelamatkan bangsa Israel. Maka Herodes khawatir, takut, akhirnya dia mengirim bala tentara untuk mencari di mana Mesias yang lahir itu. Yang menjadi permenuhan kita bersama adalah ketika Yesus lahir dan beranjak menjadi seorang anak, kemudian menjadi remaja, dia tidak ingat sama sekali berkaitan apa yang ia bicarakan dengan Allah Bapa di surga sebelum ia menjelma, berinkarnasi atau lahir ke dalam dunia. Maka Yesus sebagai putra terkasih, Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita semua. Maka ketika dia mulai berproses diri layaknya manusia pada umumnya, dia juga bermain-main seperti anak-anak yang kecil. Kemudian setelah menginjak dewasa, ia mulai belajar untuk bekerja, membantu Santo Yosef dan juga Bunda Maria. Dia sebagai seorang anak tukang kayu yang tekun, yang sederhana, rendah hati, dia membantu Santo Yusuf. Tetapi dia juga di lain kesempatan, dia bertanya jawab dengan ahli-ahli kitab. Dia juga berkesempatan untuk nantinya ketika di awal karyanya Yesus membaca kitab suci, bagaimana akhirnya ia menyadari bahwa dia yang diutus untuk menyelamatkan bangsanya. Dengan demikian kelahiran Yesus yang sungguh kita nantikan dalam beberapa saat lagi ke depan. Malam ini nanti kita akan merayakan Vigili Natal di mana Yesus akan lahir. Itu menjadi suatu sukacita kita bersama, dan bahkan seluruh dunia dan bahkan seluruh makhluk memberikan suatu ungkapan syukur yang luar biasa pada Tuhan, bagaimana Yesus mau hadir kepada kita dan menyelamatkan umat manusia melalui hidupnya, pengajaran, mukjizat-mukjizat besar yang dia lakukan, dan kemudian ia nanti menyerahkan nyawanya dengan cara yang sangat sebenarnya tidak kita harapkan seperti itu, tetapi itulah cara Allah. Yesus hidup menjadi manusia yang sejati, tetapi juga sekaligus menjadi Tuhan, karena dengan karya-karyanya dia bisa memposisikan bagaimana dia saatnya harus bertindak menjadi manusia seperti kita, tapi bagaimana dia memperlihatkan kealahannya sebagai contoh. Ketika Yesus pada saatnya di perkawinan Kana, di situ Yesus sejatinya belum waktunya untuk memberikan atau membuat suatu mukjizat, tetapi karena atas permintaan Bunda Maria, Yesus pada akhirnya menuruti dan taat, dan akhirnya di situ kita bisa melihat sisi kealahannya sungguh nyata, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu satu, dan nanti akan berlanjut di karya-karya berikutnya.
Yesus hidup menjadi manusia yang sejati, tapi juga sekaligus menjadi Tuhan, karena dengan karya-karyanya dia bisa memposisikan bagaimana dia saatnya harus bertindak menjadi manusia seperti kita, tapi bagaimana dia memperlihatkan kealahannya sebagai contoh. Ketika Yesus pada saatnya di perkawinan Kana, di situ Yesus sejatinya belum waktunya untuk memberikan atau membuat suatu mukjizat, tetapi karena atas permintaan Bunda Maria, Yesus pada akhirnya menuruti dan taat, dan akhirnya di situ kita bisa melihat sisi kealahannya sungguh nyata, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu satu, dan nanti akan berlanjut di karya-karya berikutnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bersama, saudara-saudariku, pemirsa yang terkasih, bahwa Natal tahun ini gereja sungguh mengajak kita bersama bahwa hikmat Tuhan Yesus Kristus diperuntukkan kepada setiap generasi, kepada setiap umat, kepada setiap pribadi. Dan hikmat Allah itulah yang sungguh-sungguh luar biasa, karena akan nantinya memperbarui dunia ini yang tadinya chaos atau dalam situasi hancur, tetapi Yesus mengubah segala sesuatu menjadi hal yang baru, yaitu menjadi suatu rahmat, suatu keadaan yang sungguh amat luar biasa, bagaimana Tuhan tidak pernah jemu-jemunya untuk selalu merawat, menjaga bumi dan dunia yang tercinta ini. Pemirsa yang saya kasihi, Natal hari ini yang akan kita rayakan bersama-sama, semoga sungguh-sungguh membuat kita semakin sadar bahwa Yesus yang lahir menjadi seperti kita adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita, dan semoga kita semua dapat merayakan dan juga menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dan kita rayakan bersama-sama bersama seluruh makhluk ciptaan. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih karena kita telah ditebus oleh kelahiran Yesus, oleh karyanya dan oleh kematiannya satu kali, dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga satu kali untuk selama-lamanya, dan ia akan hadir pada saatnya nanti untuk kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu yang tunggal kepada kami, umat-Mu. Engkau telah mengasihi kami dan mencintai kami dengan kasih yang berlimpah, yang tak terbatas. Karena melalui Yesus kami menyadari kelemahan kami, kerapuan kami, dan juga segala dosa-dosa kami yang kami seharusnya patut Engkau hukum dan harusnya tidak selamat, tetapi melalui kelahiran Yesus di tengah-tengah kami, Engkau memberikan kami keselamatan. Dan semoga kami semua yang merayakan Natal tahun 2018 ini dan menyongsong tahun baru 2019, sungguh-sungguh Engkau berkati dengan berkat-Mu yang melimpah, agar sungguh-sungguh dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk melaksanakan karya cinta kasih-Mu. Ini semua ya Tuhan, kami haturan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, berkuasalah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan senantiasa mengasihi dan akan senantiasa memberikan keselamatan melalui berkat-Nya. Dan saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 30 menit telah kita lalui dengan sukacita dalam pujian dan renungan. Kini marilah kita mohon berkat Tuhan atas hari ini. Saya, Suster Maria Vincentia SFS, mohon undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih atas kebersamaan dalam Mimbar Agama Katolik. Tuhan Yesus memberkati.